Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nurul Izzati, NIM 18043076. Di sini saya akan menjelaskan mengenai presentasi tugas webinar saya, yaitu minggu 7 ini, mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Yang pertama ialah discuss the various ways to pay online in B2C or business to consumer e-commerce, and which methods would you prefer and why? Answer, B2C atau bisnis ke konsumen digunakan untuk menggambarkan transaksi perdagangan antara bisnis dan konsumen akhir. Secara tradisional, istilah tersebut mengacu pada proses menjual produk langsung ke konsumen, termasuk berbelanja di toko atau makan di restoran. Hal ini menjelaskan transaksi antara pengecer online dan pelanggan mereka. Bisnis ini dapat menjadi perpanjangan dari bisnis fisik yang merambah ke bisnis elektronik atau bisnis yang didirikan khusus untuk bisnis online. The best B2C atau business to consumer marketing strategies. 1. Social media marketing and advertising. 2. Paid search advertising. 3. Creative contest. 4. Influencer marketing. And 5. Loyalty and reward programs. Pertanyaan kedua ialah discuss the major limitation of e-commerce. Which are these limitations are likely to disappear? Why? Answer, e-commerce memiliki beberapa batasan yang membatasi pertumbuhan dan penerimaannya di dunia bisnis. Dalam aspek teknologi, salah satu keterbatasannya adalah tidak adanya standar keamanan yang diterima secara universal. Selain itu, banyak negara kurang berkembang memiliki bandwidth yang tidak mencukupi, yang menyebabkan akses ke web menjadi mahal. Dalam aspek non-teknologi, batasan termasuk bisnis yang memandang e-commerce sebagai bisnis yang rentan, memiliki masalah hukum yang belum terpecahkan, dan kurangnya penjual serta pembeli. Namun, masalah tersebut dapat diselesaikan seiring waktu dengan keunggulan teknologi. Discuss the reasons for having multiple e-commerce business models. Pertama, karena dunia bisnis telah menjadi global, maka bisnis mampu beradaptasi dengan konsep globalisasi. Memiliki beberapa model bisnis e-commerce memungkinkan konsumen dan penjual untuk membuat proses pertukaran menjadi sederhana, yang menciptakan kesuksesan bagi perusahaan-perusahaan ini dan membuat konsumen tetap puas. The first thing to think about the type of business transaction you are going for. When you think about the business you want to run, what do you see yourself selling to? Is your business B2B, B2C, C2C, or C2B. Jadi kita di sini harus bisa memilih apakah yang ingin kita gunakan, apakah bisnis tersebut termasuk business to business, business to consumer, consumer to consumer, or consumer to business. Business to business e-commerce, model business to business berfokus pada penyediaan produk dari satu bisnis ke bisnis yang lainnya. Meskipun banyak bisnis dalam curug ini adalah penyedia layanan, namun kita akan menemukan perusahaan perangkat lunak, perusahaan furniture dan pemasok kantor, perusahaan hosting dokumen, dan banyak model e-commerce lainnya. B2C atau business to consumer e-commerce itu sektor yang kebanyakan orang berpikir ketika mereka membayangkan bisnis e-commerce. Biasanya penjualan e-commerce B2C ini adalah model retail secara tradisional atau secara gamblang yang kita ketahui, di mana bisnis menjual kepada individu, tetapi bisnis ini dilakukan secara online dan bukan toko fisik. Ini adalah bisnis yang sering kita jumpai di lingkungan sekitar kita atau yang paling sering banyak digunakan. Kemudian ada situasi e-commerce, yaitu terlepas dari kesuksesan platform seperti eBay dan Craigslist, banyak situs lelang dan rahasia lainnya. Kalau di Indonesia itu seperti dulu ada namanya Toko Bagus, yang sekarang udah berkembang menjadi Bukalapak, yang telah dibuka dan ditutup dengan cepat karena model yang tidak berkelanjutan. Atau juga di Indonesia ada OLX yang dulu namanya merupakan tokobagus.com. What is difference between sustaining and disruptive technology? Jadi, itu merupakan suatu inovasi yang mampu membantu menciptakan pasar baru, mengganggu atau merusak pasar yang sudah ada, dan pada akhirnya menggantikan teknologi terdahulu tersebut. Inovasi yang mendisrupsi atau disruptive innovation adalah inovasi yang membantu menciptakan pasar baru, mengganggu atau merusak pasar yang sudah ada, dan pada akhirnya menggantikan teknologi terdahulu tersebut. Inovasi disruptif mengembangkan suatu produk atau layanan dengan cara yang tak terduga, umumnya dengan menciptakan jenis konsumen yang berbeda pada pasar baru yang dapat menurunkan harga pada pasar yang lama. Inovasi berkelanjutan meningkatkan produk yang sudah ada. Itu tidak menciptakan pasar baru atau nilai pasar, tetapi mengembangkan pasar yang sudah ada dengan nilai yang lebih baik.
dalam memungkinkan perusahaan untuk bersaing satu sama lain dalam perbaikan berkelanjutan. What is difference between e-business and e-commerce? E-business dapat diartikan sebagai kegiatan berbisnis di internet yang tidak saja meliputi pembelian, penjualan, dan jasa, tetapi juga dapat meliputi pelayanan pelanggan dan kerjasama dengan rekan bisnis, baik individual maupun instansi. Sedangkan e-commerce merupakan transaksi bisnis yang berupa pembelian dan penjualan barang, serta melalui internet yang meliputi transfer maupun serah terima kepemilikan hak atas suatu barang atau jasa dengan menggunakan internet. E-business memiliki jangkauan yang lebih luas jika dibandingkan dengan e-commerce karena e-business itu meliputi modal, kemudian SDM atau sumber daya manusia, segala proses pemasarannya, produk dan jasa, hingga setiap resiko yang muncul di dalamnya setelah pembelian barang maupun jasa. Sedangkan e-commerce hanya sebatas pada proses jual beli jasa atau produk melalui jaringan internet dalam wadah situs atau web saja. Kemudian e-commerce hanya menjalankan tugasnya sebagai media transaksi jual beli online. Sedangkan e-business lebih ke arah edukasi dan juga menjaga agar pelanggan paham banyak tentang manfaat dari sebuah produk maupun jasa yang terdapat dari sebuah transaksi online. What are the benefits and challenges associated with e-business? Manfaat e-business meliputi memperluas jangkauan global, membuka pasar baru, mengurangi biaya, meningkatkan operasi, meningkatkan efektivitas. Sementara tantangan bisnis elektronik atau e-business ini ialah mengidentifikasi segmen pasar terbatas, mengelola kepercayaan dengan konsumen, serta memastikan perlindungan konsumen dan mematuhi perpajakan. Case study, Uber, digital disruptor. Analyze Uber using the competitive force and value gains model. What is the competitive advantage? Jadi keunggulan kompetitif Uber adalah memiliki kepemimpinan yang baik serta berbiaya lebih rendah, yang berarti Uber memiliki biaya lebih rendah daripada taksi biasa atau taksi konvensional lainnya. Memiliki diferensiasi produk karena Uber menyediakan platform berbasis smartphone, tidak seperti taksi yang memungkinkan masyarakat menginginkan layanan untuk menemukan penyedia yang dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Ini sangat mengubah kenyamanan dan pengalaman pelanggan karena ini adalah alternatif yang cepat, andal, dan nyaman untuk layanan taksi. Ini juga memperkuat keintiman pelanggan karena Uber menggunakan platform berbasis ponsel cerdas yang mengembangkan ikatan dan loyalitas yang kuat dengan pelanggan. What is relationship between information technology and Uber's business model? Explain your answer. Model bisnis Uber ini difokuskan pada pengumpulan dan penafsiran informasi, ketika TI berfokus pada peningkatan arus informasi yang dapat menyatukan area fungsional yang berbeda untuk meningkatkan kinerja, produktivitas, dan efisiensi. Strategi bisnis Uber selaras dengan tindakan yang sama, yaitu perusahaan mengumpulkan data melalui aplikasi, menafsirkan informasi, dan menyediakan layanan yang lebih efisien daripada layanan standar. Uber menggunakan teknologi informasi yang selangkah lebih maju untuk menyediakan apa yang diinginkan dan disukai pelanggan dengan menganalisis data untuk meningkatkan pelayanan. How disruptive is Uber? Uber harus diperhitungkan sebagai salah satu perusahaan yang paling mengganggu di abad ini sejauh ia mengubah sepenuhnya industri kendaraan dan membawa persaingan baru ke industri transportasi. Uber mengganggu pasar dengan menyediakan platform berbasis digital dengan harga yang lebih murah dan berkendara lebih cepat secara otomatis mendominasi industri kabin. Keuntungan yang lain menggunakan Uber adalah kenyamanan kita memilih pilihan untuk memesan lebih awal atau memilih kesepakatan yang harga lebih murah atau menunggu lebih lama. Itu biasanya terjadi pada taksi-taksi konvensional lainnya. However, there's a talk that Uber might lose customers by using disruptive method, which leaves a lot of customers worried about safety and their personal information. Is Uber a viable business? Explain your answer. Menurut saya, Uber adalah bisnis yang cukup worth it untuk masa saat ini, namun ada tanda tanya besar untuk kesejahteraan masa depan. Uber kehilangan aspek penting seperti reputasi baik di masa lalu, karena Uber tidak melindungi informasi pribadi pengguna serta banyak faktor lain yang membuat mereka kehilangan reputasi yang baik. Saat ini semakin banyak orang yang fokus untuk mencari ramah lingkungan, dan Uber ingin membuat mereka mempersiapkan sesuatu untuk itu, karena semakin banyak orang yang memilih alternatif menggunakan mobile untuk mengurangi jejak mereka. Sekian jawaban dari tugas minggu 7 ini. Saya mohon maaf apabila masih banyak terdapat kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.